Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel KimUD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal sel elektrolisis part 5. Part 1, part 2, part 3, part 4 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga teman-teman semakin paham model variasi soal-soal sel elektrolisis. Kenapa sampai part 5? Karena hitungannya sangat sulit ya, sehingga butuh latihan yang banyak karena berkaitan dengan stoikiometri. Pada part 5 ini ada soal modelnya analisis ya. Jadi ada suatu reaksi, nanti ditanyakan yang terbentuk apa di katoda maupun di anoda dan menghitung berapa banyak endapan sama berapakah volume gas yang dihasilkan. Ini soal lengkap gabungan dari part 3 dan part 4 ya. Yang kedua itu pakai hukum Faraday 1, tapi yang ditanyakan adalah waktunya. Oke, untuk materinya sudah lengkap ya. Semuanya sudah lengkap untuk sel elektrolisis. Ada tiga video di situ. Yang pertama tentang reaksi sel elektrolisis, kemudian perhitungan sel elektrolisis, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ditambah lagi sama korosi ya. Silakan pelajari supaya apa? Supaya kalau ada model soal yang lain ya, teman-teman bisa mengerjakan dan hasilnya benar. Ini adalah materi yang sering keluar di ujian semester ya, UAS ya, untuk kelas 12 semester 1. Nah, ini nilainya harus bagus ya, supaya nanti digunakan untuk mendaftar lewat jalur SNMPTN karena pakai rapot mulai semester 1 sampai semester 5. Kalau nilainya bagus, apalagi yang memilih jurusan kesehatan, farmasi, kedokteran, kemudian apa ya, merawat atau yang jurusan teknik, kimia gitu, maka ini sangat membantu sekali untuk nilai-nilai kimia maupun nilai biologi. Oke, supaya paham, kita akan membahas soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soalnya sangat panjang. Sebelum saya bahas, seperti biasa, like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Udi. Oke, kita mulai soal nomor 1. Pada elektrolisis larutan AgNO3, perak nitrat ya, AgNO3, sebanyak 0,54 gram Ag diendapkan setelah dialirkan arus 0,5 ampere. Pernyataan yang benar adalah, ya ini teman-teman cari yang benar. Apakah? Satu, di katoda terjadi endapan Ag. Nomor dua, di anoda terjadi gas oksigen. Teman-teman harus bisa membuat reaksi untuk larutan AgNO3, siapa di katoda, siapa di anoda. Kalau di soal nggak diketahui elektrodenya, maka dianggap elektrodenya adalah inet. Bisa PT, bisa AU, bisa J. Oke. Apakah dapat terbentuk benar-benar 0,54 setelah arus dialirkan selama 965 detik? Nah, apakah memang betul endapannya 0,54 setelah dikasih arus selama 965 detik? Kita buktikan nanti ya. Oke. Yang terakhir nomor 4, apakah volume oksigen yang dihasilkan adalah 28 ml pada K dan STP? Apakah betul? Jadi soal ini nanti teman-teman bisa menjawab kalau seandainya 1, 2, 3 betul, maka jawabannya A, gitu ya. Kalau hanya 1 dan 3 betul, maka jawabannya B. Kalau 2 dan 4 betul, maka jawabannya C. Kalau 4 saja yang betul, maka jawabannya D. Kalau semuanya betul, baik 1, 2, 3, 4 betul, maka jawabannya adalah yang D. Nah, model soal seperti itu. Oke, kita coba kita kerjakan ya. Solusinya di sini saya tulis solusinya untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Langkah pertama, teman-teman harus bisa membuat reaksi sel elektrolisis baik di katoda maupun di anoda. Kalau itu tidak bisa, maka tidak bisa menentukan apakah ada endapan, apakah ada gas. Nah, ini bisa dipelajari materinya di video sel elektrolisis, reaksi sel elektrolisis. Oke, berarti saya tulis ya, larutan AgNO3.
Oke, katodanya siapa, anodanya siapa, ini harus paham. Untuk katodanya masih ingat, larutan kan ada air, tapi Ag itu lebih mudah direduksi daripada air. Karena di dalam deret volta, Ag letaknya sebelah kanannya si air. Berarti yang masuk di sini adalah Ag+. Kenapa Ag+? Karena NO3-nya min ya. Ag++ plus elektron menjadi Ag. Oke. Kemudian untuk sisa asam oksi, karena ini elektronnya inet, ya dianggap inet. Kalau sisa asam oksi, maka yang masuk adalah 2H2O air ya, 2H2O. Jadi apa? Jadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Silakan nanti dilihat untuk materi lengkapnya ya. Oke, dari sini bisa kelihatan bahwa Ag ini wujudnya adalah solid, maka dia adalah endapan. Berarti betul terjadi endapan. Endapan apa? Endapan perak atau endapan Ag, di mana posisinya? Jelas di katoda. Kemudian yang O2 ini apa? O2 ini adalah gas. Ini Ag ya, larutan, yang ini gas. Berarti betul ada gas, ya, gas oksigen di anoda. Kita cek, di katoda terjadi endapan Ag, betul. Berarti satu betul. Di anoda terjadi gas oksigen, betul. Berarti dua juga betul. Nah, sekarang kita buktikan, betul nggak nanti masanya endapan Ag itu adalah 0,54 jika dialirkan selama 965 detik. Betul apa tidak? Loh Kak, ini kan ada 0,54. Iya, tapi kita harus memastikan kalau dengan 965 detik itu hasilnya 0,54 apa tidak. Maka supaya cepat, teman-teman bisa pakai trik asiknya. Trik asiknya. Nah, apa trik asiknya? Yaitu mol dikali valensi sama dengan Faraday. Ini aja. Sudah, pakai ini aja sudah selesai dan cepat ya. Ayo kita jabarkan. Yang diminta adalah masanya. Berarti mol itu adalah gram dibagi AR dikali valensi. Lah Faraday itu karena ini ada I ya, ada ampere, berarti I kali T per 96500. Seandainya satuannya kolom, berarti nanti I kali T itu adalah kolom. Berarti langsung C per 96500. Gramnya dicari. Kita buktikan. AR-nya adalah 108. Valensinya si Ag berapa? Ah, ini ada Ag+. Oke, berarti valensinya adalah 1. Ag+. Yang diminta adalah terbentuk sebanyak 0,5 gram endapan. Endapannya adalah miliknya siapa? Si Ag ini, tak? Endapannya. Kalau ini gas. Oke. Kita lanjutkan. I-nya berapa ampere? I-nya adalah 0,5. T-nya berapa? Mintanya 965. Dibagi 96500. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira hasilnya berapa? Yuk kita hitung. Ini kita coret, ini kita coret. Nah, seperti itu. Berarti ini sisanya nanti 100. Gramnya ini tetap ya. 108 dikali 0,5 berarti separuh dari 108 itu ketemu 54. Dibagi, ini nanti kita coret tinggal 100 ya. Berarti 54 dibagi 100 maka ketemu 0,54 gram. Oke. Oh, ternyata betul ya. Betul. Berarti jawaban nomor 3 betul. Nah, terakhir, apakah volume oksigen yang dihasilkan adalah 28 ml pada keadaan STP? Nah, ya kita kerjakan juga pakai apa? Pakai trik asik juga, supaya cepat. Saya taruh di sebelah kanannya. Trik asiknya. Sama rumusnya, bedanya hanya valensinya. Valensi dari oksigen. Rumusnya sama, mol kali valensi sama dengan Faraday. Faraday kita jabarkan I kali T per 96500. Oke, bedanya apa tadi? Yaitu valensi. Valensi dari oksigen. Masih ingat mencari valensi nanti jumlah muatannya O itu min 2. Berarti min 2 kali 2 berarti min 4. Berarti valensinya adalah 4 ya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di video tentang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 sel elektrolisis. Kemudian terangin tentang bagaimana cara mencari valensinya di situ. Oke, kalau sudah ketemu tinggal kita masukkan aja. Yang diminta volume dalam keadaan STP, berarti molnya kita ubah, berarti volume STP dibagi berapa? 22,4.
Oke. Valensinya, berapa valensinya? Ketemu 4. I-nya berapa ampere? Sama 0,5. T-nya juga sama, dipakai 965 ya. 965 dibagi 96500. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini maka bisa kita hitung. Kita kalikan ini, misalkan kita coret ya. Ini kita coret seperti kayak tadi. Ini hilang, berarti ini tinggal 100. Kemudian ini kita coret, berarti ini volume STP. Ini ketemu 5,6. 5,6. Berarti ini tinggal 0,5. Ini kita coret 965 berarti tinggal 100 seperti itu. Oke. Berarti volume STP-nya sama dengan, ini kita kalikan 5,6 kali 0,5, separuh dari 5,6 berarti 2,8 dibagi 100. Tapi satuannya masih liter. Yang diminta ini adalah mililiter. Ya, mililiter. Maka ini kita kalikan 1000. Berarti volume STP-nya nanti dalam bentuk mililiter kalikan 1000, 1000 bagi 100 ketemu 10, 10 kali 2,8 maka ketemu 28. Tapi satuannya adalah mililiter. Oke, ternyata jawabannya 28 mililiter, maka jawaban nomor 4 adalah betul. Jadi kesimpulannya untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 betul semua. Kalau betul semua jawabannya E ya. Oke, ternyata gampang sekali kalau paham konsepnya. Oke, sekarang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Apa yang diketahui? Yuk kita cek. Waktu yang diperlukan, yang ditanyakan adalah waktu dalam satuan detik. Untuk mengendapkan Fe sebanyak berapa? 11,2 gram dari elektrolisis lautan FeNO3 2 kali. Nanti kita cari valensinya. Menggunakan arus berapa ampere? 4 ampere. Berapakah waktunya? Sama dengan yang di atas, maka kita pakai trik asiknya untuk menghitungnya pakai hukum Faraday 1. Kenapa pakai hukum Faraday 1? Karena yang diketahui hanya satu senyawa. Kalau hukum Faraday 2, yang dibandingkan 2 senyawa, maka pakai Faraday 2. Ini Fe berapa tadi? FeNO3 2 kali. Maka Fe-nya berapa muatannya? Fe-nya adalah 2+. Karena NO3 itu min 1 kali 2 min 2. Maka Fe-nya adalah 2+. Maka valensinya adalah 2 sesuai dengan muatannya. Baru kita masukkan rumus trik asiknya, yaitu mol kali valensi sama dengan Faraday. Faraday kita jabarkan, yaitu apa? I kali T, T yang dicari ya, dibagi 96500. Karena ini gram, maka kita jabarkan gram dibagi AR, tergantung kebutuhan. Kalau volume, maka 22, volume dalam keadaan STP dibagi 22,4 dikali valensinya. Sudah, tinggal kita masukkan gramnya berapa? 11,2. AR-nya si Fe adalah 56. Valensinya ketemu 2, sama dengan I-nya berapa ampere? 4. T-nya dicari, sudah dibagi berapa? 96500. Gampang sekali ya. Kita coret aja ya. Kita coret nih, kita coret. 11,2 bagi 56 saya tulis di sini ketemu 0,2. 0,2 sama dengan ini kita coret berarti ketemu 2T per 96500 seperti ini. Kita coret lagi. Nah, gitu berarti ini 0,1 sama dengan T per 96500. Udah kelihatan jawabannya? Berarti mencari T-nya tinggal kita kalikan 96500 dikali 0,1. Maka ketemu 9650 detik. Oke, ya ini jawaban akhirnya. Sudah selesai, maka jawabannya adalah yang D. Oke, sangat mudah sekali. Oke, sel elektrolisis latihan soalnya sudah ada 41, 42, 43, 44 sampai 45. Sudah lengkap semua model variasi soal. Silakan dipelajari, semoga paham dan mengerti. Ternyata sel elektrolisis tidak sesulit yang dibayangkan.
ternyata mudah. Apalagi teman-teman sudah paham konsepnya, baik itu reaksi sel elektrolisis, baik perhitungan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, apalagi ditambahi trik asiknya lebih cepat dan lebih tepat. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.